Halo semuanya, hari ini kita akan belajar cara bikin brioche toast. Oke, jadi ini roti tawar ya, next level ya. Levelnya di atas. Roti tawar di bawah, ini levelnya di atas. Jauh banget ya. Oke, jadi untuk cara bikinnya itu gampang banget. Yang pastinya itu rasanya enak. Karena ini temanya brioche toast. Jadi wangi buttery banget. Dan cara bikinnya itu benar-benar artisan banget ya. Jadi kalau misalnya kalian ikut dari awal sampai akhir, pasti jadi ya, pasti sukses ya. Jamin, garansi, oke? Dan ini dia cara bikin brioche toast. Nah, cara bikin brioche toast, di sini kita butuh tuh loyang roti tawar kayak gini, ya. Nah, ini ada 3 varian ukuran ya. Ini yang paling besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Bebas, sesuai selera. Kalau dari resep yang di sini yang gua share itu cocok untuk yang ukuran yang besar. Gitu. Oke. Nah, di sini ukuran yang besar ini panjangnya harus pakai loyang yang besarnya segini. 32 cm panjangnya ya. Lebarnya sekitar 13,5 cm, tingginya sekitar 12 cm. Oke, jadi untuk resep ini, loyang ukuran yang ini. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin yang nggak akan mungkin gagal, pastiin sesuai ya dari resep sama dari loyangnya. Nah, di sini bahannya itu untuk bikin brioche toast atau roti tawar next level, itu bahannya simple sekali. Pastinya tepung, ini tepung cakra, ini tepung segitiga biru. Di sini 500 gram tepung cakra, di sini 200 gram tepung segitiga biru. Ada susu bubuk, ada gula pasir, garam, butter, sama telur. Sama susu. Habis itu di sini ada butter juga yang porsinya lebih kecil. Ini nanti untuk kita oles di dalam loyangnya ini supaya nggak lengket nantinya. Sama terakhir bahannya ada ragi. Oke. Jadi semua bahan ini pastinya hasilnya akan bagus kalau misalkan kalian semua ikutin sesuai dengan resep yang gua share. Oke. Jadi stepnya ini kita campurin tepung cakranya. Pokoknya kalau misalkan gua bikin roti itu pasti selalu semua bahan kering kita campurin jadi satu. Kalau misalkan kalian selalu nonton ya video konten bakery yang gua share, selalu bahan kering semua dicampurin jadi satu. Cakra masuk, tepung serbaguna masuk ya, segitiga biru atau apa aja, susu bubuk, gula pasir, garam. Nah, pastiin ini garamnya selalu 2% dari total si tepungnya ini. Kelebihan nanti terlalu asin. Nanti yang ada yeastnya itu jadi nggak gampang ngembang dan jadinya bantet. Yeastnya langsung 1 pack aja. Yeastnya langsung kita masukin. Telur. Nah, biasanya kan kalau misalkan gue bikin roti itu selalu dipisah ya, kuning sama putihnya. Kali ini kalau kita bikin roti tawar itu nggak perlu dipisah, jadi digabung aja semua jadi satu. Langsung kita campurin. Oke, kalau udah, kita pakai mixer seperti biasa. Kita pakai mixer dari yang speed yang paling rendah. Sambil kita masukin susu. Jadi ini perlu diingat ya, susunya itu harus kita masukin pelan-pelan, jangan langsung semua dari resepnya. Karena nanti takutnya jadinya terlalu encer. Jadi harus pakai filling juga nih. Kalau bikin roti, semua segala roti kita harus pakai filling. Karena nggak selalu sesuai dengan resep. Sisain sedikit ya. Nah, di sini pasti ada banyak yang tanya, Kak, kalau misalkan ragi perlu nggak sih direndam dulu dengan air hangat atau susu yang hangat? Menurut saya nggak perlu karena kita tinggal di negara tropis, which is itu udaranya, humidnya itu benar-benar hangat. Jadi itu nggak perlu kita bikin pakai air hangat karena kalau di luar negeri itu kan negara 4 musim, suhunya kan rata-rata dingin, makanya mereka tuh harus pancing yeastnya supaya ngembang itu pakai air hangat. Kalau kita tinggal di Indonesia, negara tropis, udah panas, direndam air hangat, yang ada nanti yeastnya jadi stres dan jadinya bakteri yeastnya itu banyak yang mati. Alhasil rotinya itu jadinya nggak ngembang sempurna, jadi bantet. Jadi kalau misalkan kita pakai yeast yang kayak gini,
Ini kan udah ditulis instant dry yeast, jadi instan, jadi langsung aja dicampurin ke bahan kering. Nggak perlu dipancing-pancing, karena pasti hasilnya juga akan ngembang. Oke, dari sini kita lihat ya, teksturnya masih kering. Oke, masih kering ya, dari tekstur. Nah, ini perlu kita tambahin lagi susunya. Kalau misalkan kita lihat dari mata ini, doughnya masih kering, kita tambahin lagi susunya. And then kita mixing kurang lebih sekitar 5 menit dulu sambil kita cek apakah adonannya ini udah cukup kadar airnya atau belum. Oke, di sini kita udah mixing kurang lebih 2 menit ya sambil kita cek. Dari sini kalau kita lihat, ini kan teksturnya masih keras. Ya, masih padat banget. Nah, ini perlu kita tambahin kadar air lagi. Susu. Nah, di sini susunya harus dingin. Ini tadi pertama kita tuang sekitar 250 dengan 2 butir telur utuh ya. Sekarang kita tambahin lagi, ini aku baru timbang sekitar 60 gram. Kita tuang setengahnya dulu ya, kurang lebih 30 gram. Kita cek lagi apakah udah cukup atau belum. Nah, untuk bikin roti, kalau misalkan kalian pakai mesin mixing kayak gini, wajib pakai susu dingin, telur dingin, sama baterai dingin. Karena mixing kayak gini itu gampang panas. Untuk si dinamonya ini di dalam tuh gampang panas. Kalau misalkan dia udah bekerja terlalu lama, mesinnya jadi cepat panas. Nanti doughnya jadi ikutan panas karena kan di sini kan besi ya semuanya, sampai ke bawahnya tuh besi. Biasanya itu ngalir panasnya. Kalau misalkan doughnya udah panas, nanti dia jadi bantet karena yeastnya udah mati. Ini kita mixing lagi. Ini baru ditambahin 30 ml susu. Jadi ini kita mixing, kurang lebih kita tambahin 2 menit lagi sambil kita cek ya apakah udah cukup susunya atau belum. Oke, kita cek lagi. Nah, ini masih padat juga. Ini keras banget ya. Jadi kita tambahin susu lagi. Jadi total 60 ml kita masukin. Oke, kita mixing lagi. Kurang lebih 2 menit lagi, oke? Oke, kita cek lagi. Nah, ini udah mulai smooth ya. Jadi ini kita tambahin lagi susunya kurang lebih sekitar 25 ml lagi. Jadi gitu, kalau bikin roti harus step by step untuk nuang susunya atau air. Itu harus step by step, nggak bisa langsung kita tuang semua. Takutnya terlalu basah nanti adonannya. Oke, jadi tadi susunya pertama kita tuang di 250, kedua kita tambahin 60, ketiga kita tambahin 25. Sekarang teksturnya udah oke ya. Jadi sekarang kita mixing terus kurang lebih sekitar 10 menit. Baru next kita akan tambahin butter. Oke, jadi ini udah di mixing kurang lebih sekitar 10 menit ya. Teksturnya udah mulai bagus. Sekarang kita tambahin butter. Jadi masukin butternya itu step by step. Jadi di sini kan gue udah potong satu persatu, jadi harus kita masukin satu persatu juga. Jangan langsung kita masukin semua. Kalau misalkan butternya udah larut, yang pertama udah larut ke dalam adonan rotinya, baru kita tambahin lagi. Jadi terus begitu sampai butternya habis. Nah, dari sini kan udah larut ya, baru kita tambahin lagi butternya. Kalau misalkan ada nempel di mixing bowl sampingnya, kita turunin. Jadi lanjutin terus stepnya sampai butternya benar-benar habis. Oke, ini udah kita mixing sekitar berapa tadi? Udah 15 menit ya. Jadi fungsinya butter itu kalau kita masukin perlahan-lahan supaya nanti butternya tuh nggak split. Karena kalau misalnya kita masukin semua, takutnya butternya jadi split, jadi berminyak nanti doughnya. Langsung kita keluarin dari mixing bowl. Jadi kalau kita bikin brioche tuh teksturnya agak lebih padat daripada kita bikin donat atau kita bikin cinnamon roll. Karena emang kita butuh tekstur. Kalau misalkan terlalu empuk kayak agak aneh gitu. Kita makan roti tawar tapi teksturnya kayak kue. Nah, sampai sini ini udah oke. Kita seperti biasa. Kita banting gini. Banting begini, tarik, tutup, ambil dari samping.
banting, tutup. Oke. Sekarang ini tinggal kita buletin. Kalau misalkan susah pakai tangan, bisa pakai dough scraper kayak gini. Caranya dari sini dorong ke depan. Oke. Putar arahnya, tarik ke arah kita. Dari depan, dorong ke depan, putar, tarik ke arah kita. Caranya kayak gitu. Terus begitu sampai bentuknya bulat ya. Sampai bulat kayak gini. Sekarang kita cek udah kalis apa belum. Kalau dari tekstur seperti ini biasanya udah kalis. Nah, ini kita buka aja kalau kita mau cek kalis apa enggak. Nah, biasanya kalau udah tembus pandang seperti ini, udah bisa tipis kayak gini, kita tarik, itu dia udah kalis. Oke. Jadi sekarang ini kita taruh ke dalam bowl kaca seperti ini. Kita olesin butter, tipis merata, jangan terlalu banyak, nanti dia oily. Next, ini kita tinggal taruh di dalam. Oke. Habis itu kita plastik wrap supaya udara luar nggak masuk. Tada! Selesai. Sekarang kita resting kurang lebih sekitar 30 menit kali ya, 30 menit sampai 40 menit. Atau sampai udah size-nya udah double, udah ngembang. Oke, habis itu baru kita lanjut ke proses berikutnya. Oke, jadi ini udah kita proofing ya, kurang lebih sekitar 1 jam. Oke, sekarang langsung kita keluarin. Nah, ini nih, kalau kita kasih butter ya, kasih mentega di dalam bowlnya ini, keluarnya lebih gampang. Sekarang langsung kita kempesin. Oke, ini kita bentuk kotak dulu. Pastiin ukurannya pas, gini nih. Tuh. Pas ya. Habis itu ini kita rolling pin supaya buang gasnya, gelembung-gelembungnya ini. Oke. Kalau udah seperti ini, langsung kita gulung aja. Pastiin besarnya harus sama rata ya. Habis itu langsung kita gulung. Oke, seperti ini udah. Loyangnya kita kasih butter atau mentega, supaya nanti pas kita bake, kita keluarin rotinya ini nggak lengket ya. Ini penting banget, jangan sampai lupa. Kalau bisa yang banyak, sampai di setiap sisi. Kalaupun kalian misalkan di rumah pakai yang loyang teflon anti lengket, itu boleh-boleh aja, tapi lebih baik better kita tambahin lagi butternya. Butternya selain untuk anti lengket, nambahin aroma juga gitu. Jadi rotinya jadi lebih wangi. Bener-bener ya, sampai di setiap sisi, nggak boleh ada yang nggak terkena butter, sampai di luar pun. Oke, ini udah. Yang tutupnya juga harus, karena nanti tutupnya kalau lupa nanti nggak bisa dibuka. Semua sisi sampai di sela-selahnya juga. Karena ini temanya brioche loaf toast, jadi ini kita benar-benar pakai pure butter yang unsalted. Kalau bisa kalian pakai butternya itu yang kayak French, kayak Elenpir, Tyson Breton, Lurpak. Kalau pakai yang Anchor kurang enak karena rasanya itu terlalu susu banget ketimbang wangi butternya gitu. Yang namanya brioche itu selalu pakai butter. Kalau roti tawar biasa itu mereka biasa pakai mentega putih. Bedanya itu. Oke, sekarang kita masukin ke dalam loyang. Ini kita angkat seperti ini. Habis itu kita masukin ke dalam loyang. Tinggal taruh aja. Nah, udah seperti ini. Panjangnya sama rata. Makanya kalau misalkan kalian mau nge-rolling pin, pas kalian ukur lebarnya ini sesuai dengan loyang roti tawar gitu. Oke, sekarang langsung kita tutup aja. Kita resting kurang lebih sekitar 30 menit sampai 40 menit, atau sampai si adonannya ini ngembang tapi nggak sampai full gitu. Jadi kalian cek lagi ya.
Kalau misalkan ngembangnya benar-benar full, nanti pas kita bake itu nanti dia akan meluber ke samping-samping. Jadi make sure banget jangan sampai benar-benar full banget. See you in 40 minutes. Oke, jadi ini udah kita proofing ya, kurang lebih 40 menit dan kita lihat. Nah, ini yang gue maksud. Jadi kalau bisa proofingnya itu jangan sampai full banget. Masih ada space di sudut-sudutnya itu. Nanti pas kita bake, itu pasti langsung ngembang. Langsung ngembang sempurna, jadi bentuknya kotak. Nah, ini kita bake di oven, api atas bawah. Kalau bisa pakai yang convection, suhunya itu 150 derajat Celcius. Kita bake kurang lebih 40 menit. Oke, ini udah kita resting ya. Nah, ini di sini gua kasih plastik wrap biar nggak kering ya pas kita resting. Karena kita nggak mau luarnya ini kering, keras gitu. Kita maunya tetap moist. Jadi harus kita wrapping. Nah, sekarang kita potong. Kita belah dua dulu kali ya. Tada, brioche. Beda ya. Jadi kalau brioche tuh dia agak lebih berongga-rongga gitu. Habis itu kita potong lagi. Kita bagi dua lagi. Oke. Maklum ya kalau motongnya nggak rapih ya. Biasanya kalau motong ini tuh pakai mesin. Oke, jadi ini contoh potongannya. Rotinya kayak gini. Ya, berongga ya. Ini masih anget, jadi dia masih basah. Kalau misalkan udah dingin lebih bagus, dia warnanya lebih putih. Nah, sekarang kita mau coba pakai Nutella. Bukan sponsor ya, guys. Habis itu ini langsung kita tutup ya. Langsung kita tutup, langsung kita makan. Oke guys, ini tuh enak banget. Harusnya kita cobanya tuh jangan pakai Nutella guys. Jadi kita harus coba rotinya ya. Kita harus cobain dari tekstur rotinya ya. Ini tuh rotinya ya. Kalau kalian makan tuh enak banget, wangi baterainya dapet. Terus di sini kan kita kan pakai garam juga, ada gulanya. Nah biasanya kan kalau kita bikin roti yang kayak cinnamon roll, donat itu kan gulanya lebih banyak. Nah kalau yang di roti tawar itu penting banget, gulanya itu harus di-maintain, jangan terlalu banyak. Karena kalau misalnya terlalu banyak nanti rasanya jadi manis. Kedua, garamnya ini benar-benar terasa banget kalau kalian makan si resep ini. Untuk brioche toastnya ini, itu tuh ada rasa saltiness-nya gitu loh. Jadi kalau dimakan tuh kayak balance antara manis sama salty-nya tuh balance. Dan juga kalau orang bule sukanya tuh yang teksturnya kayak gini, empuk ya, empuk tapi nggak yang empuk banget. Jadi kalau misalkan kalian pegang, misalkan gini nih, ini kita tekan gini ya, dia spongy guys, nggak yang kayak buat ya, nyuci gitu loh, sponge loh. Ya, spongy gitu ya. Nah, kalau yang kualitas bagus tuh seperti ini biasanya. Kalau misalkan dia ditekan, kempes, itu biasanya kualitasnya kurang bagus. Biasanya kalau roti abang-abang yang biasanya jual pakai sepeda, itu mereka karena pakai banyak obatnya. Banyak bread improver. Jadi harganya lebih murah. Makanya gampang kempes. Gitu guys, oke. Kalau misalkan kalian mau ada pertanyaan tentang resep ini, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar bawah. Kalau misalkan mau DM langsung ke gue juga boleh di @christomc6. Kalau kalian recook, jangan lupa posting di story juga di @christomc6 dan @siskamci6, oke? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan tekan lonceng bell supaya kalian nggak ketinggalan dengan video-video terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!